memang kita terlalu mudah mengatakan diri kita sebagai hamba Allah. Berinfak kita 200.000 dari hamba Allah. Berinfak 100.000 dari hamba Allah. Kalau kita alih bahasakan hamba tu kepada bahasa Indonesia, artinya tu budak. Berarti kalau ada orang mengaku hamba Allah, artinya budak Allah. Dan budak di zaman Nabi ada perbudakan. Ada jual beli budak dulu. Kalau seorang budak ingin memerdekakan dirinya, boleh jangan jadi budaknya nih, maka dia wajib menebus dirinya dengan 30 ekor onta. Untuk paling murah gini di Madinah bagi yang umrah, yang paling murah untuk di Madinah di Mekah itu 30 juta. 30 juta kali 30 ekor 900 juta untuk membebaskan dirinya dari perbudakan. Maka dulu budak diperjualbelikan. Maka arti hamba Allah itu budak Allah. Kalau ada orang mengaku sebagai hamba Allah, artinya budak Allah. Dia tidak boleh bebas. Manut harus patuh terhadap hukum-hukum Allah. Itu baru kita dikatakan hamba Allah. Karena dalam beberapa fikih dikatakan, untuk menjadikan diri sebagai hamba Allah itu tidak mudah doh. Betul-betul harus mengikuti semua aturan yang datang dari Allah Subhanahu wa taala. Melenceng pun sebuah, maka masih bisa dikategorikan termasuk bukan hamba Allah Subhanahu wa taala. Inilah yang dikatakan oleh Allah dalam surah Al-Baqarah ayat 21 dengan 22. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu u'budu rabbakumul ladzi khalaqakum wal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Alladzi ja'ala lakumul arda firasyan was samaa'a binaa wa anzala minas samaa'i maa'an فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. Wahai manusia, kata Allah, sembahlah Tuhanmu yang telah menciptakan kamu dan orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Dialah yang menjadikan bumi sebagai hamparan bagimu dan langit sebagai atap. Dan dialah yang menurunkan air hujan dari langit. Lalu dia hasilkan dengan hujan itu buah-buahan sebagai rezeki untukmu. Karena itu, janganlah kamu mengadakan tandingan-tandingan bagi Allah, padahal kamu mengetahui. Jadi Allah mengatakan gitu, kau wagi dunia kau kelolalah. Kau jadikan langit sebagai atap, bumi sebagai hamparan. Bercocok tanamlah, berusahalah, berniagalah. Kata Allah, segala rezeki yang kau dapatkan semata-mata datang dariku. Cie minta pun juga ke Allah, jangan kalian mencari tandingan-tandingan selain aku. Kalau bahasa Qurannya tandinganku tauhid. Allah waliyul ladina amanu yukhrijuhum minaz zulumati ilan nur wal ladina kafaru awliya'uhumut taghut. Taghut apa? Yang lebih mereka cintai melebihi cintanya kepada Allah. Yang lebih mereka sayangi melebihi sayangnya kepada Allah. Yang lebih mereka takuti melebihi ketakutan kepada Allah. Berarti jujur kita masih ada tak yang lebih kita sayangi daripada Allah? Banyak. Masih ada tak yang lebih kita takuti selain daripada Allah? Banyak. Takut miskin, takut tidak disabui orang, takut tidak dipuji, takut. Maka lewat ayat tadi baca cara menjadi hamba Allah, Imam Al-Ghazali membaginya menjadi 4. Kalau orang ingin batu-batu menjadi hamba Allah yang baik, lewati proses yang 4. Apa yang 4? Syariat, tarikat, hakikat, satu lagi ma'rifat. Itu kalimat yang acok gitu danga tapi banyak dipelintir artinya. Kecil orang diambilnya lah diam, dipakuannya tangannya.
Ndak taluk dipaku aku yang makrifat tu kerja. Tu salah artinya tu. Apa makna syariat? Kata Imam Al-Ghazali, kalau ingin jadi hamba Allah, syariat itu kata Imam Al-Ghazali bagaikan lautan yang luas yang ada di depanmu. Ada laut di muka kita, tetapi lautan itu wajib ditempuh, wajib dilalui untuk sampai ke ujung sana ada tujuan. Syariat itu bantu itu, bagaikan lautan yang luas yang wajib kalian lalui, tak boleh menolak. Artinya apapun aturan yang dibuat oleh Allah, jangan sekali-kali menolak. Sami'na wa ata'na. Apapun, contoh ibu-ibu, boleh tanya ke ibu-ibu. Lagi pakai kaos kaki tiap hari keluar rumah. Lagi itu enggak? Pertanyaan kamu, kaos kaki itu wajib atau sunnah? Tuh, banyaknya mengatur sunnah. Wajib. Syariat itu tidak boleh dilanggar. Kenapa ibu-ibu pakai kaos kaki? Karena kaki itu aurat. Wajib hukumnya dan itu syariat. Syariat itu bantu lawi, tidak bisa ditawar-tawar. Makanya kita nak jadi hamba Allah, kita pilih syariat yang cocok-cocok dengan kita memang. Mana yang mudah-mudah kita ambil, mana yang sulit-sulit, tidak kita kerajukan, maka tidak jadi-jadi. Contoh, diagi Allah sanang, duit kayu, serba mewah, serba lut, kita doanya alhamdulillah materi. Tapi ketika sekali mereka diberikan Allah sakit, diberikan Allah musibah, di situnya baru berubah. Disitulah Allah kecil yang tidak adil lah, Allah tidak sayang kayaknya lah. Ada dulu orang stroke di rumah hamba yang mau sedang mengobati, umur 42 tahun baru mau start lah kena stroke. Orang umur 70 tahun tidak kena stroke dah. Bisa kita kosamu sedua pula. Makanya ketika apapun syariat jalani, itu dari Allah. Itu yang dikatakan syariat bagaikan lautan yang terbentang luas, yang wajib diarungi oleh setiap muslim. Setelah syariat apa kata Imam Al-Ghazali? Tarikat. Makanya kini tarikat tu apa yang terbayang? Kalau ada kalimat tarikat, Bapak Ibu, apa yang terbayang? Basuluk-suluk, tarikat-tarikat. Padahal makna tarikat itu adalah bahasa Arabnya tariqatul haya, jalan hidup. Syariat terbentang di muka kita. Jalan menuju untuk menempuh syariat itu apa? Apa kenderaan yang kita pakai? Itu maksudnya. Contoh, ikut lawi. Pakai apa kita menyuruh barang? Pakai apa mau? Sampan yang tidak pakai mesin? Sampan hanya pakai dayung saja? Atau biduk yang pakai mesin, atau kapal pesiar yang canggih yang sempat ado dengan kompasnya? Pilih yang mana? Dipakai yang pakai pula ya? Dua bit tenaga, itu cukup. Dipakai pula yang pakai layar. Aduh, kekuatan sampan pakai layar tau. Dibuat kain. Yang jadi masalah, layar tu kekuatan apa yang menggerakkannya? Angin. Tujuan lu diambui-ambui di angin. Bagi orang kamangin kancang orang ya, beruntung tu nyonya situ. Maka orang yang akan menjemput tarikat jalan hidup yang benar, dia pasti memilih kenderaan yang terbaik. Sebuah kapal pesiar yang ada kompas, yang ada mesin canggih di belakang, agar dia sampai ke tujuan untuk menjalankan syariat. Artinya apa? Kalau ingin kapal aku rancak, inilah yang dikatakan ibadah yang betul-betul datangnya sumbernya Al-Quran dan Sunnah. Bukan ibadah yang dibuat-buat. Bukan ibadah yang sampai ada orang mengatakan, kalau lah putui tarike, ndak usah solat lagi. Hasil guna lagi. Ingin bela Allah, eling wae. Aku salah pemahaman tarikat. Tarikat itu semua ibadah yang dianjurkan Allah Rasulullah jalankan. Baca Quran, tahajud, syuruk, semua yang ada dalil lakukan. Lah, syariat lah ada, kapal kadang lah ada. Ada yang ketiga, hakikat. Apa itu hakikat? Tujuan kamal. Kalau hanya sekedar jalan yang nampak, ada kapal besar, tapi tidak ada tujuan. Bapak Ibu pernah nak pergi ke Bukit Tinggi pakai Google Map? Siang pernah pergi ke kota naik oto, naik Honda, dia nak tentu jalan pakai Google Map. Akhirnya pernah tak diputar-putarnya waktu Google Map kau. Lama nempo ke siku berbelok ke siku salah, belok ke siku salah. Padahal tujuan yang dicari di tengah-tengah tu ya. Maka artinya apa? Hakikat itu tujuan hidup kita apa? Maka seorang muslim yang sejati
Tidak ada tiap detik dalam kehidupannya selain daripada mengingat Allah Subhanahu wa taala. Dua bisa yang lapih ingatan kita dari Allah ya. Apa itu? Ketika tidur dan ketika kita sedang berada dalam kamar mandi. Kalau lalu datangkan Allah tu. Kalau dalam kamar mandi boleh sekedar mengingat tapi tidak boleh dilafazkan. Selain dari itu semua wajib ingat Allah. Itu makanya diberi hakikat hidup supaya jangan lupa dengan Allah. Jangan kalian berbuat dosa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Contoh, bako agama kita melarang kita mendengar lagu-lagu dunia. Bako Islam melarang kita mendengar lagu-lagu Minang, Ratok. Kenapa? Semakin kecewa dengan keputusan Allah. Cubalah ibu-ibu bercakap je laki. Laki lah seminggu tak pulang. Badanga pula lagu niada niati burung saja tak lupa pulang. Tambah sadia tambah kue. Tambah sedih tambah kue bu. Akhirnya ibunya cari-cari tali sauleha dia gantung dirinya situ. Kenapa? Setiap yang melalaikan mengingat Allah berarti itu sudah melenceng dari tarikat. Dari hakikat. Terima kasih ya guys sudah mengunjungi channel kami dan menonton sampai akhir video. And don't forget to subscribe ya guys. Semoga video ini bermanfaat. Jangan lupa ya guys, please jangan lupa klik tombol subscribe guys. Karena subscribe itu gratis. Dan semoga yang sudah subscribe selalu mendapatkan rezeki yang berlimpah.